Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video kali ini saya akan berbagi informasi tentang apa yang saya ketahui mengenai bangun ruang campuran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mengetahui pengertian dan bentuk bangun ruang campuran dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menaksir bangun ruang yang membentuk bangun ruang campuran dengan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menaksir ukuran rusuk bangun ruang campuran dengan tepat. Oke, itulah tadi tujuan dari pembelajaran kita. Selanjutnya, bangun ruang campuran. Bangun ruang campuran merupakan bangun ruang yang terdiri dari dua atau lebih bangun ruang. Contoh, balok dan kubus. Jadi bangun ruang campuran ini adalah balok dan kubus. Yang di bawah ini adalah balok, yang di atas adalah kubus. Kemudian yang berikutnya balok dan balok, yang di bawah ini adalah balok, di atasnya adalah balok juga. Kemudian yang berikutnya, yang di bawah ini adalah balok, kemudian di atasnya ini adalah bangun limas segi 4. Ini adalah contoh bangun ruang campuran yang terdiri dari dua bangun ruang. Selain contoh yang ada di sini, banyak contoh yang lain yang bisa menunjukkan bahwa itu adalah bangun ruang campuran, antara lain bisa kubus dengan kerucut, atau setengah bola dengan kerucut, dan sebagainya. Selanjutnya, mengidentifikasi bangun ruang yang membentuk bangun ruang campuran. Ya, ini merupakan bangun ruang campuran. Di sini ada dua bangun ruang yang membentuk bangun ruang campuran. Ada yang di bawah dan ada yang di atas. Ya. Yang di bawah ini merupakan bangun balok, kemudian yang di atas ini merupakan bangun kubus. Jadi kita lihat secara sepintas, ukurannya sama ya. Kalau ukurannya sama berarti ini adalah kubus ya, sisi-sisinya sama ukuran, ini adalah kubus. Kemudian kalau ada panjang, ada lebar, kemudian ada tinggi, ini adalah balok ya. Jadi ini ada kubus, kemudian juga ada balok ya. Selanjutnya, dalam bangun ruang campuran ada bangun datar yang berhimpitan. Nah, bangunnya masih bangun yang sama dengan yang tadi. Mana bangun datar yang berhimpitan? Ya, jadi bangun ruang itu terdiri dari beberapa bangun datar ya. Biasa kita lihat dengan jaring-jaring bangun ruang ya. Di situ akan kelihatan
bangun datar yang membentuk bangun ruang tersebut. Nah, di sini yang berhimpitan ini saya beri warna biru ya. Jadi beri warna biru ada di sini ya, yang saya beri lingkaran merah ini. Nah, kemudian bangunnya bangun apa? Ya, bangunnya adalah bangun kubus dan bangun balok. Nah, yang kubus itu adalah yang ini. Nah, kemudian letaknya kalau pada bangun ini letaknya ada di seluruh alas kubus ya, berhimpitan dengan sebagian atap balok. Jadi tidak semua atap balok ini ditutupi oleh alasnya kubus ya, alas kubus, tapi hanya sebagian saja karena yang di atas ini lebih kecil luasnya daripada yang di bawah. Kemudian yang di bawah ini yang saya lingkari ini juga sama, ini adalah yang berhimpitan. Jadi hanya sebagian atap balok yang berhimpitan dengan alas kubus ya. Nah, karena berhimpitan berarti ini pasti ada dua ya, pasti ada dua bagian yang berhimpitan, yaitu bagian dari kubus dan bagian dari balok. Selanjutnya, menaksir ukuran panjang rusuk. Nah, masih dengan bangun yang sama. Coba kita perhatikan baik-baik. Di sini ada beberapa garis yang sudah ada ukurannya dan ada juga garis yang tidak ada ukurannya. Kemudian dapat kita amati juga ada garis yang diberi coretan ya, satu coret. Nah, contohnya adalah garis JM, garis IJ, kemudian garis IE. Ini adalah garis yang diberi coretan. Nah, lalu apakah bisa kita menentukan berapa ukuran dari masing-masing garis ini? Tentu saja bisa ya. Kita bisa menentukan panjang dari garis-garis ini dengan bantuan dari garis-garis yang sudah ada ukurannya ya. Contohnya kita bisa menggunakan nanti bantuan dari garis AD, kita juga bisa menggunakan bantuan dari garis CD, kemudian kita juga bisa menggunakan bantuan dari garis CG ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya begini, kita lihat bentuk-bentuk dari garis ini ya. Kalau garis ini, coba garis yang sama dengan garis CD itu garis mana saja ya? Garis yang sama dengan garis CD itu adalah garis GH, kemudian IJ, kemudian garis EF, kemudian garis AB, garis KN, garis ML. Nah, ini garis-garis ini sama ya bentuknya dengan garis CD, berarti garis-garis ini ukurannya sama dengan garis CD. Jadi ini 4 cm ya, garis GH ini 4 cm, garis IJ ini 4 cm, garis EF 4 cm, garis AB 4 cm, garis KN 4 cm, dan garis LM ini juga 4 cm. Jadi dengan bantuan garis ini kita bisa mengetahui berapa ukuran garis-garis yang lain.
Kemudian selanjutnya di sini tanda coretan ini menunjukkan apa? Ya, tanda coretan ini pada garis ini menunjukkan bahwa garis-garis yang dicoret-coret ini ukurannya sama. Jadi kalau di sini ada coret satu, ini coret satu pada garisnya, berarti menandakan bahwa garis ini ukurannya sama, ya. Jadi garis MC, garis IJ, garis IE ini ukurannya sama. Ukurannya sama berarti tadi yang sudah kita ketahui ukurannya itu adalah IJ, ya. Jadi IJ tadi sama dengan CD, IJ adalah 4 cm. Artinya ini garis MC ini adalah 4 cm, kemudian garis EI, ya, ini juga 4 cm. Nah, sampai sini jelas ya. Selanjutnya, lalu garis yang lain bagaimana? Nah, garis MC ini sama dengan garis LI, sama dengan garis EK, sama dengan garis FN. Jadi ukuran garis-garis ini sama. Ini jadi 4 cm, EK 4 cm, FN 4 cm, IL juga 4 cm. Selanjutnya, ukuran dari garis AE itu berapa, garis BF itu berapa. Jadi AE, BF, DH itu ukurannya sama dengan garis CG. Jadi ukurannya adalah 5 cm. Jadi DH 5 cm, AE 5 cm, FB 5 cm. Selanjutnya garis BC, ya, garis BC, garis FG, garis EH itu ukurannya berapa? Nah, garis-garis tersebut ukurannya sama dengan garis AD, yaitu 12 cm. Oke, sampai di sini semoga dipahami. Nah, lalu ada garis lagi yang perlu kita ketahui, yang juga di sini tidak ada angkanya, ya. Tapi kita dapat mengetahuinya dengan menggunakan bantuan dari garis-garis yang sudah ada. Nah, garis mana yang itu yang dimaksud? Nah, garis ini, garis JG. Nah, kemudian garis IH. Garis-garis ini kan tidak ada yang sama dengan garis yang lain, kan? Tidak ada yang sama. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, caranya ternyata garis IH ini berada di satu garis dengan garis EH, ya. Saya ulangi lagi, garis IH ini berada dalam satu garis EH. Nah, garis EI ini sudah kita ketahui. Garis EI ini adalah sama dengan garis ini, dan garis ini adalah 4 cm. Berarti E ini adalah 4 cm. Lalu garis IH bagaimana caranya? Nah, garis IH ini kita dapatkan dengan mengurangi panjang, ya, EH dengan panjang EI. Panjang EH karena sama dengan AD berarti 12 cm. Kemudian karena panjang EI nya 4 cm, berarti 12 dikurangi 4. Jadi panjang IH ini adalah 8 cm. Sama halnya dengan garis JG. Ya, garis JG ini juga sama. Garis JG ini berada dalam satu garis FG. Nah, bagaimana cara kita menentukan panjang JG?
caranya adalah dengan kita mengurangi panjang yang sudah diketahui dengan panjang yang belum diketahui. Kita dengan cara kita mengurangi panjang FG dikurangi panjang FJ. Panjang FG itu adalah 12 cm karena sama dengan AD. Kemudian panjang FJ ini adalah 4 cm. Jadi caranya adalah 12 dikurangi 4. Jadi panjang JG itu adalah 8 cm. Nah, lalu dapat kita tulis kubus ukurannya sebagai berikut ya. Panjang rusuknya adalah 4 cm. Kemudian balok panjang rusuknya adalah, nah di sini ada panjang 12 cm, kemudian ada lebar, ini lebarnya ya 4 cm, kemudian ada tingginya adalah 5 cm. Nah, ini menentukan lebar dan tinggi ya anak-anak ya. Tinggi itu dari alas ke atap, jangan sampai kebalik ya. Jadi tinggi itu dari alas ke atap. Kalau dari sisi depan belakang ini namanya lebar ya anak-anak ya. Itu baik, sampai di sini semoga jelas dengan penjelasan ini. Nah, semoga penjelasan ini memberikan pengetahuan baru dan memperjelas apa yang selama ini belum diketahui. Kemudian ya, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.